warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soli Sodri, Waalaikumsalam. Amri, Wahlul Datak, Waalaikumsalam. Bahu Kauli, selamat malam dan salam bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan ujian akhir semester ya. Betul tidak informasinya? Karena pada tanggal 8 Mei kalian sudah eh, UTS, artinya 4 hari lagi. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi Senin depan itu kalian sudah UTS dan sudah tidak ada lagi pertemuan. Nah, oleh karenanya saya sudah uploadkan lagi tambahan materi di dalam Google Classroom. Kalian tinggal download dan baca saja. Dan untuk hari ini saya mungkin tidak akan lama-lama. Yang harus kalian catat atau kalian perhatikan adalah salah satunya materi atau kisi-kisi yang akan di UTS-kan. Adapun materi atau kisi-kisi yang akan di UTS-kan mulai dari pertemuan pertama. Di mana di pertemuan pertama kita membahas mengenai apa itu sistem ekonomi. Kemudian setelah kita mengetahui sistem ekonomi secara bahasa, di mana sistem ekonomi secara bahasa adalah menurut para ahli, kalau kita melihat pengertian berdasarkan bahasa, sistem ialah seperangkat bagian yang dapat dikoordinasikan untuk melaksanakan berbagai macam tujuan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya salah satu unsur tidak ada, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Sama halnya dengan sistem komputer. Kalau misalnya komputer tidak ada keyboard, tidak bisa dikatakan sebagai komputer. Kalau komputer tidak ada bagian dari CPU, tidak ada motherboard misalnya, atau tidak ada VGA card, tidak ada sound card, tidak bisa dikatakan sebagai sistem. Sedangkan menurut para ahli, saya mengambil dari nama bahwa sistem ekonomi Indonesia ialah sebuah struktur konseptual yang telah tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan atau saling berelasi, yang bekerja sama sebagai satu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Artinya ketika kita membuat suatu sistem, kita menginginkan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Presiden Megawati, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir adalah Presiden Joko Widodo. Mereka membuat suatu sistem dan mereka ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai atau mencapai goal yang sudah dibuatkan oleh mereka. Itu artinya sistem. Menurut ahli lainnya, sistem ialah seperangkat komponen yang saling berhubungan, di mana sistem suatu seri atau rangkaian pada bagian yang saling berhubungan serta bergantung, sehingga dapat interaksi dan saling berpengaruh dari satu bagian dan mempengaruhi bagian lain. Sistem ekonomi Indonesia sendiri ini memiliki fungsi. Menurut Gregory Grossman, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri atas unit dan agen ekonomi, serta lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Presiden, dia tidak bisa membuat suatu keputusan kalau tidak ada DPR dan MPR. Kalau tidak ada menteri-menteri yang memberikan informasi yang jelas kepada presiden. Fungsinya untuk apa? Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengatur, kemudian menciptakan mekanisme, kemudian mengkoordinasikan kegiatan individu. Ada beberapa ciri atau sistem ekonomi. Kalau kita berbicara mengenai sistem ekonomi tradisional, yakni kegiatan ekonomi yang mengandalkan sektor pertanian atau agraris. Ini belum mengenal perdagangan. Kalau misalnya kita mengupas, yang saya inginkan ketika kalian menjawab nanti UTS, kalian bisa menjelaskan secara detail. Artinya, kalau misalnya kalian berbicara jelaskan mengenai sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, kalian menjelaskan secara detail bahwa sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran.
Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran? Kalian bisa menjelaskan secara terperinci, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi liberal, misalnya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai sistem ekonomi campuran, adalah kombinasi, di mana dia memiliki ciri-ciri tertentu. Ada pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi. Mekanisme kegiatan perekonomian dicampur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan. Ini tercakup dalam Undang-Undang Pasal 33. Kan itu ya, di mana hajat hidup orang banyak itu diatur oleh negara. Sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hak individu swasta diakui, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, karena kalau misalnya sistem ekonomi campuran ini diatur dalam undang-undang juga, artinya kita ada dua sistem yang berlaku di Indonesia ini. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan atau berasaskan Pancasila, yang di dalamnya tercakup pembukaan Undang-Undang 1945 pasal 27, 33, dan 34. Ciri-cirinya untuk sistem ekonomi Pancasila, hajat hidup orang banyak, negara atau pemerintah, air, bahan bakar, pertambangan, dan lain-lain. Masyarakat adalah masyarakat di mana bagian penting kegiatan produksi dilakukan oleh semua yang dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. Modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. Jadi kalau misalnya kalian bisa menjawab sampai ke sana, saya akan memberikan nilai itu 20. Jadi satu nomornya itu bernilai 20 poin. Apalagi kalau misalnya kalian menjawab secara detail. Kemudian setelah pengertian dari sistem ekonomi yang tadi saya jelaskan, kalian juga bisa menjelaskan struktur ekonomi yang berlaku di Indonesia. Ada sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila, ada sistem ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa menjelaskan itu seperti yang saya jelaskan tadi. Yang di dalam Pancasila adalah pasal 27, 33, 34. Kalian jelaskan mengenai isi pasal itu. Kemudian sistem perekonomian di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh apa dan bagaimana sistem perekonomian yang berlaku ketika dipimpin oleh Presiden Soekarno, ketika dipimpin oleh Presiden Soeharto, ketika dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, ketika Presiden itu dipimpin oleh Megawati, ketika dipimpin oleh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, ketika dipimpin oleh Megawati dan ketika dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dan ketika dipimpin oleh Joko Widodo. Kalian jelaskan itu secara singkat saja. Apa yang terjadi ketika Presiden Soekarno, apa yang terjadi ketika zaman Presiden Soeharto, sistem perekonomiannya bagaimana, kenapa bisa terjadi kerusuhan, apa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, kenapa terjadinya inflasi, jelaskan secara singkat. Karena kalau misalnya kalian mengerjakan tugas sendirian, saya yakin kalian akan bisa menjawab mengenai pertanyaan itu. Kemudian mengenai pemikiran-pemikiran dari para ahli berdasarkan misalnya Bung Hatta menjelaskan mengenai sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia adalah sistem perkoperasi. Kenapa? Karena ini cocok dengan sistem gotong royong. Apa yang dikatakan oleh Bung Hatta misalnya seperti itu, kalian jelaskan. Kan kalau misalnya kita berbicara mengenai sistem ekonomi ini ada berbagai macam pengertian. Kalian boleh dari berbagai macam ahli atau kalian bagi misalnya sistem perekonomian, ada sistem perekonomian liberalis atau kapitalis dengan ciri-ciri kebebasan konsumen misalnya. Kemudian sistem persaingan bebas, peran modal, peran pemerintah yang dibatasi, kemudian perencanaan mengenai sistem perekonomian sosialis, di mana sistem perekonomian sosialis ciri-cirinya hak milik individu tidak diakui, sumber daya dikuasai oleh negara, masyarakat adalah karyawan bagi negara, kebijakan ekonomi disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian sistem ekonomi campuran, ciri-cirinya gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang, barang dan modal sumber daya dikuasai oleh pemerintah.
Nah, ini kan yang berlaku di Indonesia. Penerapannya di setiap negara ini menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda. Terutama Indonesia dan Amerika misalnya, di dua negara ini menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan pada masyarakat. Tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Ini pada masa Orde Baru. Sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut di mana sistem ekonomi pada masa Orde Baru sampai dengan sekarang kita menganut sistem ekonomi demokrasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari rakyat untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sama saja dengan sistem ekonomi campuran. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat, golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerjasama yang saling membantu antara pemerintah dan masyarakat. Ciri-cirinya apa? Cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kalau sistem ekonomi kerakyatan, ciri-cirinya bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan prinsip persaingan yang sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian kalau kalian bisa menjelaskan sistem ekonomi sosialis berdasarkan cirinya seperti tadi, kemudian sistem ekonomi liberalis berdasarkan cirinya seperti tadi, kalian akan mendapatkan angka 20 juga. Nah, jadi setiap soal itu nilainya 20. Dan saya sekali lagi kalau misalnya memerintahkan Anda untuk mengerjakan tugas, pasti saya akan minimal ya menyinggung sedikit di soal UTS. Jadi akan saya keluarkan lagi soalnya di UTS nanti, dan ketika kalian akan bisa menjelaskan misalnya secara singkat saja berdasarkan dari presiden-presiden yang pertama sampai dengan presiden yang ketujuh, saya akan memberikan nilai tambah dari UTS ini. Total kalau misalnya betul semua, saya anggap betul semua, secara detail kalian menjelaskan, ya minimal kalian mendapatkan 90, 80, paling rendah kalau bisa menjawab semua 70. Asal tidak ada catatan dari pengawas, kalian aman. Tapi kalau misalnya ada catatan dari pengawas, misalnya, Pak, anak ini mencontek, mohon ada perhatian khusus. Nah, ini saya tidak akan bisa memperbaiki. Kecuali kalau misalnya kalian minta maaf sama pengawasnya dan mengatakan bahwa bisa menjelaskan apa betul kalian mencontek atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak mencontek, kalian bisa mempertahankan. Saya tidak mencontek, Pak. Saya sedang mengerjakan seperti biasa saja. Paham ya? Oke, ya kurang lebih soalnya tidak lebih dari 10 lah. Hanya soal essay saja. Saya hanya ingin melihat sejauh mana kalian memperhatikan ketika kita belajar tatap muka. Oh, dan UTS-nya kalian harus datang ke kampus dan mengerjakan secara offline. Ya, saya sudah menjelaskan. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, barangkali ada yang tidak jelas atau barangkali ada yang tidak dimengerti, kalian boleh menanyakannya sekarang supaya nanti ketika UTS bisa kalian menjelaskan. Jadi kalau misalnya secara intinya cakupan UTS-nya sendiri, kita kalian saya harapkan bisa menjelaskan mengenai beberapa sistem perekonomian, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi liberalis, sistem ekonomi campuran, kemudian bagaimana pelaksanaan sistem ekonomi tersebut di beberapa periode kepresidenan yang ada di Indonesia. Kemudian mulai dari pengertian sistem ekonomi itu sendiri. Saya pikir itu
yang harus kalian catat dan harus kalian garis bawahi supaya kalian bisa mengerjakan kegiatan UTS nanti dan lancar. Kalian boleh menghafal dari apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Jadi tidak akan jauh-jauh soalnya dari materi yang saya berikan pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan hidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar hitungan ketiga. Ini sebagai bukti bahwa kalian hadir dan absensi pada hari ini. 1, 2, 3. Dan sebagai catatan akhir, kalian boleh mengisi absensi. Nanti saya akan pindahkan ketika sudah selesai. Saya akan pindahkan di dalam absen manual di kampus. Sekali lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, selesai. Selamat mengerjakan ujian tengah semester. Dan saya mengucapkan masih suasana lebaran, baru seminggu setelah lebaran, 2 minggu karena saya kemarin pulang kampung. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan kampus pun masih melaksanakan halal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat mengerjakan UTS dan selamat lebaran untuk yang melaksanakannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. selamat malam. Terima kasih Jangan banyak, lupa Pak. Ya, mari. Terima kasih. Ya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak.